Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf. Kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus kehidupan makhluk hidup. Apa itu siklus hidup? Terus mengapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Dan bagaimana sih urutan tiap tahap pada siklus manusia, pada siklus hewan, dan pada siklus tumbuhan? Yuk kita mulai dari konsep dasarnya. Pertama-tama kita harus pahami terlebih dahulu apa itu berkembang biak. Berkembang biak adalah berarti suatu makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk memastikan jenisnya tetap ada di dalam bumi. Tanpa cukup keturunan, suatu spesies bisa menjadi langka atau mengalami kepunahan. Contohnya adalah pada harimau Jawa yang pernah mengisi hutan di suatu pulau Jawa, tetapi habitatnya menyusut dan keturunannya terlalu sedikit. Akhirnya, pada sekitar tahun 1980, harimau Jawa dinyatakan punah. Ini menunjukkan pentingnya jumlah keturunan yang cukup untuk melangsungkan hidup suatu spesies dalam bumi ini. Sekarang, apa sih siklus hidup itu? Siklus hidup adalah rangkaian tahap perkembangan pada makhluk hidup, dari lahirnya, dari tumbuhnya, hingga menjadi dewasa, lalu bisa menghasilkan keturunan untuk meneruskan siklus tersebut. Biasanya terdiri dari tahap lahir, yang kedua tahap tumbuh, yang ketiga adalah tahap dewasa, yang keempat adalah tahap reproduksi atau menghasilkan keturunan. Oke, sekarang mari kita lihat siklus hidup manusia. Siklus hidup kita terdiri dari janin yang awalnya kita berasal dari kandungan ibu kita. Yang kedua adalah bayi pada fase kita dilahirkan di dunia ini hingga usia 2 tahun. Yang ketiga adalah fase anak-anak, di mana kita sudah mulai bisa berjalan dan melakukan aktivitas seperti manusia pada normalnya. Pada fase ini kita di usia 3 sampai 12 tahun. Yang keempat adalah fase remaja, di mana kita sudah bisa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Pada usia ini kita di rentang 13 tahun hingga 17 tahun. Yang kelima adalah fase dewasa pada usia 18 tahun hingga 60 tahun. Pada fase ini kita bisa memiliki keturunan. Yang terakhir adalah lansia pada 60 tahun ke atas. Semua tahap ini membentuk satu putaran siklus hidup manusia. Oke, sekarang kita memasuki siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan bisa bisa dibedakan menjadi dua, yaitu siklus hewan tanpa metamorfosis atau siklus hewan menggunakan metamorfosis. Nah, siklus hewan tanpa metamorfosis tahapannya apa saja sih? Yang pertama, untuk beberapa hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk besar, mereka hanya melalui 3 tahap saja, yaitu siklus tidak tanpa metamorfosis. Yang pertama adalah tahap telur atau tahap di dalam kandungan. Yang kedua adalah tahap anak, di mana telur itu menetas atau hewan tersebut dilahirkan seperti pada mamalia. Yang ketiga adalah tahap dewasa, di mana hewan tersebut siap berkembang biak lagi. Contohnya, ayam dirami selama 21 hari, terus menetas menjadi anak ayam, lalu bertumbuh menjadi ayam dewasa yang kembali bertelur. Nah, sekarang adalah siklus hewan yang melakukan metamorfosis. Nah, di dalam siklus hewan ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu siklus metamorfosis sempurna dan siklus metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan yang signifikan yang sempurna adalah metamorfosis sempurna melewati setidaknya 4 tahap. Contohnya seperti kupu-kupu, yaitu pada tahap telur, kedua pada tahap menjadi larva,
ketiga pada tahap menjadi pupa, ketiga terakhir pada tahap dewasanya yaitu pas menjadi kupu-kupunya. Nah, kalau siklus metamorfosis tidak sempurna itu biasanya terdapat 3 tahap saja, yaitu pada tahap telur, pada tahap kedua pada tahap nimfa, ketiga pada tahap dewasanya. Contohnya adalah seperti belalang. Di tahap larva atau tahap nimfa, biasanya hewan itu sudah aktif memakan atau tumbuh sebelum akhirnya menjadi dewasa. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup pada tumbuhan. Tumbuhan juga punya siklus serupa. Atau pertama, tumbuhan itu siklusnya adalah biji. Kemudian biji itu berkecambah menjadi tunas. Siklus kedua adalah tunas tersebut tumbuh menjadi tanaman muda. Dan yang ketiga adalah tanaman muda tersebut berkembang menjadi tanaman dewasa. Dan yang terakhir adalah tanaman dewasa tersebut berbunga dan menghasilkan biji baru yang untuk melakukan siklus tumbuhan tersebut. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak, apa itu siklus hidup dan tahapan umumnya, contoh siklus hidup pada manusia, contoh siklus hidup pada hewan tanpa metamorfosis, serta hewan dengan metamorfosis, dan pada siklus hidup tumbuhan. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian mengerti urutan yang logis sebelum melihat contoh. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.